ini ditetapkan sebagai terbaik ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bita'dibi ala tashkil syakhsiyah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai. Martin Luther King, seorang aktivis dunia berkebangsaan Amerika yang ungkapannya dikutip oleh Master Muslim dalam bukunya Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensial, mengatakan bahwa intelligence plus character, that is the goal of true education. Kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya. Senada dengan ungkapan tersebut, ini santri salafi Sunanul Huda sebagaimana diceritakan dalam buku Menghidupkan 3 Lentera Biografi 3 Tokoh Cikaloya, mengungkapkan bahwa keteladanan akhlak yang ada pada sosok Kiai Haji Mama Uci Sanusi dengan tawadhu, wirai, dan ruhul jihadnya, begitupun dengan sosok Kiai Haji Dadun Sanusi yang masyhur dengan kebersahajaan dan karismanya, dan yang tak terlupakan bagaimana sosok Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyubi dikenal dengan sosok yang bijaksana, mengayomi dan menyayangi keluarga, santri, dan para tamunya. Akhlak mulia dari 3 tokoh tersebut sungguh sangat mengagumkan dan patut kita teladani. Hadirin rahimakumullah, ungkapan dan kisah tersebut mengingatkan kepada kita bahwa dalam mewujudkan pendidikan akhlak yang sesungguhnya bukan hanya terpaku pada kecerdasan intelektual, namun mendidik anak-anak menjadi baik dan benar harus menjadi skala prioritas. Namun sayang, 1000 sayang, bangsa kita saat ini sedang dilanda krisis moral yang tak berujung, mulai dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pornografi dan porno aksi, bahkan perusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara jelas, lugas, dan tuntas. Sungguh memilukan mengingat betapa pentingnya keteladanan bagi generasi muda. Maka urgensi keteladanan akhlak Masyayikh Sunanul Huda bagi generasi muda adalah topik syarhil Quran yang akan kami sampaikan dengan rujukan Al-Quran Surah Luqman ayat 13.
wa in qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasehatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar." Hadirin rahimakumullah, Syekh Wahbah Al-Zuhairi di dalam tafsir Al-Munir jilid 11 halaman 564 menyatakan bahwa kata ya'izuhu berasal dari al-wa'du atau al-izatu yang berarti mengingatkan kebaikan dengan ungkapan halus yang bisa melunakkan hati. Sedangkan menurut Profesor Dr. Quraish Shihab di dalam tafsir Al-Misbah jilid 10 halaman 127, kata ya'izuhu terambil dari kata wa'adhu, yaitu nasihat menyambut berbagai kebajikan dengan ungkapan halus yang Luqman memulai nasihatnya dengan menghindari syirik sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud Allah yang esa. Oleh karena itu, dalam mendidik anaknya, Luqman menempuh cara yang amat baik yang bisa meluluhkan hati anaknya sehingga mau mengikuti nasihat yang diberikan. Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut mengajarkan tentang metode dan prinsip-prinsip pendidikan. Orang tua sebagai guru pertama dan utama bagi seorang anak harus mampu menanamkan hal-hal mendasar ke dalam jiwa dan pribadi anak, yaitu ikatan pemikiran berupa mengikat anak sejak dini hingga dewasa dengan aturan Islam, ajaran-ajaran Al-Quran sebagai pedoman hidup. Begitu pula dengan ilmu-ilmu syariat dan akhlak, sebagaimana ayat 14 surah Luqman yang mengajarkan untuk berakhlak baik kepada orang tua. Hadirin rahimakumullah, lalu apa relevansinya ayat ini dengan kisah teladan Masyayikh Sunanul Huda? Jawabannya adalah apa yang diajarkan oleh Kiai Haji Mama Uci Sanusi kepada buah hatinya Abuya Dadun Sanusi patut kita jadikan suri tauladan. Sebagai contoh, diceritakan dalam buku Menghidupkan Tiga Lentera, suatu ketika Al-Maghfurlah Mama Uci Sanusi menanamkan kedisiplinan kepada buah hatinya Abuya Dadun Sanusi dengan selalu mengabsen beliau ketika tidak hadir pada waktu pengajian. Dengan nada tegas, Mama bertanya kepada para santri, "Kamana Dadun? Teang kapoho?" Santri yang mendengar perkataan Mama langsung mencari Abuya Kukobo. Bahkan pengajian tidak akan dimulai sebelum putra kesayangannya itu hadir bersama para santri yang lainnya. Di sisi lain, bagaimana sosok Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyubi yang merealisasikan objek dakwahnya ke berbagai
sehingga banyak geng tongkrongan pemuda yang akhirnya bertaubat dan menjadi jamaah pengajian malam Sabtu berkat kebaikan dan kedermawanan beliau. Subhanallah, inilah sekelumit kisah yang luar biasa bagaimana Sunanul Huda yang sangat konsen dengan pendidikan akhlak, kedisiplinan, dan pembinaan karakter yang patut kita teladani dan kita ajarkan kepada generasi muda kita. Hadirin rahimakumullah, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, pendidikan akhlak harus benar-benar ditanamkan kepada generasi muda sebagaimana Syekh dalam kubhan syairnya menyatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa tegak rumah karena sendi, rusak sendi, rumah binasa. Tegak umat karena budi, rusak budi, umat binasa. Akhlak mulia, umat sejahtera, amalkannya sepanjang masa, sepanjang masa. Timbul pertanyaan, bagaimanakah akhlak dan karakter generasi kita saat ini jika dikaitkan dengan prinsip tersebut? Jujur hadirin, kita tidak bisa menutup mata. Era globalisasi telah membawa dampak luas di belahan bumi manapun, tak terkecuali di negeri persada Indonesia. Dampak globalisasi diibaratkan seperti pisau bermata dua. Positif dan negatif memiliki konsekuensi yang seimbang. Kompetisi, integrasi dan kerjasama adalah dampak positif globalisasi. Sedangkan dampak negatifnya antara lain lahirnya generasi instan, generasi konsumerisme, bahkan kurnisivisme. Apalagi jika dilihat dalam konteks pendidikan, banyak perilaku tidak bermoral terjadi. Mulai dari intimidasi, perkelahian fisik, bahkan pembunuhan. Seperti halnya kasus tewasnya seorang pelajar yang dibacok di kota Bogor, Jawa Barat yang terjadi pada Jumat 13 Maret tahun 2023. Kasus lain berdasarkan data Badan Narkotika Nasional BNN bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia meningkat dari 1,80% pada 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021. Sekitar 4,82 juta penduduk, di antaranya pelajar dan mahasiswa, tersandung kasus narkoba. Ini bukanlah problem yang sepele, karena anak bangsa yang telah rusak akhlaknya akan berujung pada dekadensi moral yang pada akhirnya akan rusak jati diri suatu bangsa. Padahal akhlak dan karakter yang baik dalam jangka panjang adalah faktor penentu dalam kehidupan individu dan bangsa. Demikianlah ungkapan Theodore Roosevelt. Lalu, bagaimanakah upaya untuk menanamkan pendidikan akhlak kepada generasi muda? Jawabannya adalah dengan menanamkan nilai-nilai keimanan dan kebaikan, terutama di lingkungan keluarga, sebagaimana dicontohkan oleh masyaikh pendahulu kita, khususnya di pondok pesantren Sunanul Huda ini.
وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا صدق Allahul Azim. Sesungguhnya mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan para orang yang mengira perbuatan baik. Maha benar Allah dan Maha Agung. Hadirin yang berbahagia, kalau kita perdalam di dalam ayat ini sesuatu yang disimpan. Maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik di antara mereka. Dan siapa saja yang berbuat baik dari kalangan selain kaum mukminin, maka amal perbuatannya itu gugur atau sia-sia. Demikian penafsiran Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Abu Bakar Al-Ansari Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 10 halaman 1001. Hadirin rahimakumullah, dari syarahan yang telah kami sampaikan dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa pendidikan akhlak memiliki landasan filosofis dan normatif sebagai pijakan dalam memikirkan hakikat kehidupan manusia. Perilaku penyimpang khususnya di kalangan generasi muda harus diluruskan, sehingga diperlukan pedoman sebagai landasan dalam berinteraksi dan berasosiasi, yaitu dengan keimanan, kebaikan, dan keteladanan. Dan buku menghidupkan 3 lentera dengan kisah teladan Masyaikh Sunanul Huda adalah solusi tepat untuk dijadikan rujukan dan ibrah di dalam mendidik generasi muda. Sekian dan demikian kami akhiri dengan sebuah pantun. Sunanul Huda Pondok Indah dan Menawan, santri yang ramah dan budiman, melalui musabaqah syarhul Quran kita